Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Cikal. Mas Pugu. Iya, selamat pagi, Oke. Cikal. Oke, Mas Pugu, ini setelah disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, ini rupiah terkena dampak positif. Sepertinya 5 hari berturut-turut ini menguat. Ini bagaimana dengan pagi ini pergerakan rupiah? Ya, kalau kita lihat memang rupiah masih ada peluang menguat ya. Setelah tadi pagi juga dibuka di 14.685 dan memang kalau kita lihat penguatannya juga akan cenderung terbatas ya kalau memang kalau kita lihat dari sisi Omnibus Law memang respon pasarnya cenderung positif. Tapi dalam negeri juga protes ini cenderung terus berlangsung ya. Dan hari ini rencananya juga masih ada protes lagi. Kemungkinan besar memang rupiah akan cenderungnya akan sideways. Ada potensi juga nanti di closing juga cenderungnya datar. Dan memang kalau kita lihat juga selama akhir pekan corona dalam negeri juga masih penambahannya di atas 4.000 ya. Dan inilah yang membuat mungkin rupiah dibandingkan dengan pembukaan akan cenderung mengalami tekanan dan mungkin pasar akan cenderung bermain aman sekali mengingat besok akan ada RDG Bank Indonesia ya di mana memang diprediksinya juga akan menahan suku bunga, tapi kedepannya kita akan melihat bahwa apakah yang disampaikan BI apakah target dia tetap atau kedepannya seperti apa pemulihan ekonomi nasional, inilah yang akan menjadi perhatian pelaku pasar seperti itu. Oke, Mas Pugu, dengan adanya DKI Jakarta pada khususnya saat ini sudah ada kebijakan baru yakni PSBB transisi, gairah perekonomian ini akan kembali bergeliat. Begitu Anda melihat bagaimana pengaruhnya terhadap rupiah? Ya, mungkin kalau kita lihat memang respon pasar bisa berpotensi dua arah ya. Memang kalau kita lihat untuk dari sisi ekonomi ini kemungkinan besar akan mengalami perbaikan ya dan ini responnya harusnya positif oleh pasar. Namun kalau kita lihat mungkin untuk investor-investor yang cenderung bermain aman gitu ya. Kalau kita melihat kasus corona yang masih bertambah 4.000 ke atas terus selama 3 hari ke belakang dan ini memang kemungkinan besar responnya akan dua arah sih dari marketnya, kecuali kalau tiba-tiba corona kita terus mengalami penurunan gitu ya selama sepekan ini. Bukan tidak mungkin rupiah akan terus menguat dan bahkan mungkin di bawah 14.600 itu ada potensi untuk pekan ini. Oke, tadi saya sedikit kembali ke pengesahan RUU Ciptaker ini kan kemarin juga menimbulkan ada nada-nada protes begitu. Apakah demonstrasi yang terjadi ini menimbulkan kepanikan terhadap market, pandangan Anda? Ya, mungkin kalau kita lihat apakah satu arah menimbulkan kepanikan, saya rasa tidak ya. Memang akan cenderung berimbang karena memang investor menilai bahwa dari sisi Omnibus Law ini akan cenderung positif sehingga investor ini ada potensi untuk masuk ke dalam negeri. Namun adanya protes juga ini kemungkinan besar akan balance antara kedua sentimen tersebut seperti itu. Oke, Mas Pugu, ini Bank Indonesia sedang menggelar RDG. Ini bagaimana dampaknya terhadap pergerakan rupiah? Ya, mungkin kalau kita lihat memang prediksi pelaku pasar hampir 100% bahwa BI akan menahan suku bunga untuk RDG pekan ini ya. Namun yang perlu diperhatikan pasar ke depannya adalah bagaimana komentar-komentar BI terkait perkembangan ekonomi selama 1 bulan ke belakang gitu ya. Dan mungkin proyeksi ke depannya apakah BI akan tetap pada targetnya untuk inflasi sekitar 2-4% untuk tahun ini. Dan mungkin yang akan ditunggu pelaku pasar juga proyeksi BI terkait dengan resesi Indonesia. Jadi kemungkinan besar market untuk hari Senin dan Selasa ini kemungkinan besar akan wait and see untuk hal tersebut. Oke, kita ke dampak dari eksternal ini, Mas Pugu. Ini bagaimana? Dolar kan saat ini cenderung melemah begitu ya, nah, rupiah ini cukup kuat. Tapi apakah cukup kuat untuk di Asia sendiri, Mas Pugu? Ya, mungkin kalau kita lihat pergerakan rupiah di Asia kemungkinan besar karena memang dolar hari ini ada potensi menguat ya setelah akhir pekan lalu debat kedua presiden yang rencananya akan presiden Amerika yang rencananya akan dilakukan tanggal 15 nanti ini ditunda juga. Kemarin akhir pekan lalu Trump dan Nancy Pelosi juga cenderung saling serang ya terkait tertundanya stimulus dan ini kemungkinan besar akan membuat pasar cenderung bergejolak dan ini ada potensi US dollar sebagai safe haven-nya akan menguat. Namun jika dibandingkan dengan di pasar Asia mungkin rupiah akan menjadi salah satu mata uang yang mungkin masih bertahan ya. Namun kalau kita bandingkan dengan yen yang sebagai safe haven ini kemungkinan besar rupiah akan mengalami pelemahan. Namun juga dibandingkan dengan Korea Won ya, di mana sepekan kemarin data-data yang rilis dari Korea Selatan ini cenderung positif dan ekspektasi pasarnya
kemungkinan besar Korean won akan cenderung menguat hari ini. Namun untuk mayoritas mata uang Asia ini kemungkinan besar rupiah masih menguat. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan mata uang Eropa, di mana corona juga tinggi, di mana Prancis mencatatkan pertambahan kasus terburuknya sepanjang pandemi, dan juga Jerman tingkat kematiannya mencatatkan juga tertinggi sejak Mei lalu. Ini juga kemungkinan besar rupiah terhadap mata uang Eropa baik GBP maupun Euro ini kemungkinan besar akan mengalami penguatan. Oke, ini kan sudah ada PSBB transisi khususnya di DKI Jakarta, diharapkan perekonomian bergairah kembali, tapi juga kurva untuk penyebaran COVID-nya juga masih terus meningkat. Ini mempengaruhi tidak terhadap pergerakan rupiah sendiri? Ya, mungkin kalau kita lihat pengaruhnya terhadap pergerakan rupiah masih akan sangat terbatas ya, karena memang cenderung berimbang nih antara investor yang menginginkan ekonomi membaik dengan ketakutan akan corona yang masih meningkat gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk sepekan ini corona masih akan menjadi salah satu penggerak pasar yang cukup signifikan ya, dan kemungkinan besar pasar akan cenderung menantikan apakah corona dalam negeri ini cenderung menurun atau bahkan kembali naik jeleknya gitu ya. Kemungkinan besar kalau corona ini terus membaik, rupiah akan cenderung mengalami penguatan selama sepekan ini. Oke, terakhir Mas Pugu, ini bagaimana prediksi tren rupiah pekan ini? Ya, kemungkinan besar memang di awal pekan Senin Selasa ini ya, kemungkinan besar karena pasarnya juga menantikan RDGB, kemungkinan besar akan cenderung sideways rupiah. Namun di tengah pekan nanti juga akan ada rilis data trade balance yang kemungkinan besar ini masih surplus, dan dampaknya kemungkinan besar terhadap rupiah juga akan positif, sehingga kemungkinan sepekan ini rupiah akan masih mengalami penguatan seperti itu.